Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rio Adriansa selaku dosen mata kuliah Data Science. Melalui video ini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan bisnis yang diberikan Bapak Rio. Baik, langsung saja. Jadi ini adalah latar belakang saya, di mana saya bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan dan memahami kumpulan data yang terpisah meliputi data pengguna, pesanan, produk, dan inventaris. Dengan menggabungkan dan menganalisis data ini, saya berupaya untuk mendapatkan insight bisnis yang berharga. Lalu di sini saya memiliki 4 tujuan, di mana saya yang pertama menerapkan teknik merge, yang kedua mengeksplorasi dan membersihkan datanya sebelum digabungkan dan menggabungkan datanya tentunya tadi. Yang ketiga menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis yang relevan dari data yang digabungkan, dan yang terakhir mengidentifikasi dan memvisualisasikan tren atau poin menarik lainnya. Nah, dataset yang digunakan adalah dataset yang diberikan oleh Bapak Rio di project akhir sebagai project akhir UAS gitu. Tugas UAS, dan datasetnya adalah ada data inventory, data order, data product, dan data user. Lalu apa saja yang akan saya lakukan dan sudah saya lakukan? Yang pertama, saya sudah meload datanya, membersihkan datanya, menjawab, dan saya di sini akan menjawab pertanyaan bisnis, juga menjawab pertanyaan tambahan, juga mengimplementasikannya ke dalam dashboard. Nah, ini proses saya mengekstrak, transform, dan load datanya, di mana di sini saya membaca datanya, terus mengimport library sebelumnya gitu kan. Terus di sini membaca file dengan fungsi read.csv milik pandas. Terus saya juga membersihkan datanya karena ada data-data yang missing value gitu kan. Di sini saya memeriksa dimensinya, terus informasi terkait datasetnya bagaimana. File lebih lengkapnya itu dijawab di file yang IPMB nanti gitu. Ini adalah prosesnya. Lalu saya menggabungkan datanya di sini antara dev user dengan dev order, lalu dev order yang sudah digabungkan dengan dev user digabungkan kembali dengan dev product, dan dari itu digabungkan kembali dengan dev inventory gitu. Terus di sini setelah itu saya juga melakukan pembersihan lagi, kurang lebih seperti itu alurnya, dan hasilnya adalah ada 3 dataset utama. Yang pertama dataset retail, dimana ini adalah dataset yang bersih, di isinya adalah dataset yang lengkap beserta yang sudah digabungkan. Yang kedua ada data retail belum terjual. Yang pertama itu sudah terjual informasinya, dan yang kedua ini belum terjual, dan yang terakhir ini ada data retail secara keseluruhan gitu. Saya namain data retail gitu. Dan ini saya akan menjawab pertanyaan bisnisnya. Yang pertama, dari data pengguna ada berapa banyak yang berasal dari Korea Selatan. Setelah diolah datanya, ternyata jumlah pengguna yang berasal dari Korea Selatan adalah 5.237 orang. Terus yang kedua, berapa banyak pelanggan pria dan wanita dari Jerman. Dan setelah dianalisis pun itu ada 68 orang wanita dan 68 pria dari Jerman sebagai pelanggan. Lalu di sini yang ketiga, pertanyaan ketiga, berapa usia pelanggan termuda dan tertua dan negara manakah mereka? Nah, usia pelanggan termuda itu 12 tahun, negara asalnya berasal dari Brazil, United States, China, South Korea, Jepang, United Kingdom, Germany, Spain, France, Belgium, Polandia, dan Australia. Terus usia pelanggan tertua pun untuk negaranya hampir sama, itu usianya itu 70 tahun dan negaranya hampir sama gitu. Yang keempat, sebutkan nama 5 pengguna yang terdaftar paling baru. Ini saya ngambil dari data user, saya urutkan, dan ternyata ada George, Tony, Brittany, Carol, dan Brian gitu. Terus ada berapa macam kategori produk yang dijual oleh Looker. Saya ngambil dari data produk, dan ada 26 produk yang dijual oleh Looker gitu. Terus selanjutnya ini, nah ini produk apa yang paling banyak terjual di 2020. Ada berapa banyak transaksi penjualan produk tersebut. Nah, ternyata setelah dianalisis produk yang paling banyak terjual di tahun 2020, dalam artian di sini berarti terjual di sini adalah data yang memang sudah komplit, alias sudah sampai tujuan dan sudah diterima sama pengguna dan tidak dikembalikan lagi gitu. Ternyata ada Handsman 4 pack
Boxer Brief dengan jumlah transaksi penjualan sebanyak 6 pieces gitu. Terus yang ketujuh, berapa banyak transaksi yang dibatalkan dari tahun 2019 sampai 2022 dan bagaimana pendapatmu tentang informasi tersebut. Nah, ini menarik sebenarnya kalau misalnya kita lihat di nanti di dashboardnya. Nah, jadi pendapat saya terkait informasi ini kan kalau misalnya dilihat di sini juga kelihatan bahwa setiap tahunnya itu naik, bahkan dari 2018 2019 2020 itu naik juga gitu, dari 2020 sampai 2021 apalagi itu lebih besar lagi naiknya gitu. Nah, ada dua faktor internal atau eksternal kan biasanya. Nah, kalau misalnya menurut saya eh, terkait informasi ini, pendapat saya mungkin kita perlu cari tahu dulu berdasarkan eh, faktor internal dulu gitu, kayak entah itu kenyamanan penggunanya kurang atau memang ada hal yang jadi missing antara pengguna dengan kita gitu, antara pengguna dengan aplikasinya gitu, mereka masih belum mengerti kah atau memang ada alurnya yang salah gitu. Terus yang kedua mungkin ada faktor eksternal juga, mungkin kalau faktor eksternalnya karena ini transaksi antar negara ya, bisa aja karena bea cukai mungkin naik gitu kan, atau memang mereka kena pajak lebih besar gitu kan. um, Apalagi di tahun 2020 sampai 2021 juga masih masa-masa covid gitu, jadi transaksi hal-hal apalagi lintas negara itu mungkin dibatasi gitu, jadi banyak yang dikena cancel kayak gitu. Terus yang kedelapan, buatkan tabel distribusi pelanggan berdasarkan sumber trafiknya. Yang ingin diketahui adalah channel pemasaran mana yang menghasilkan pelanggan pengguna paling banyak. Boleh dibuat secara global, boleh per negara. Nah, ini saya buat secara global dulu. Ini berdasarkan traffic source-nya. Ternyata search itu menempati urutan pertama, di mana banyak pengguna yang menggunakan search untuk membeli atau uh, menghasilkan dari situ gitu, untuk membeli produk kita gitu. Nah, ini dari search sebanyak 70 ribuan gitu. Nah, ini secara global. Saya juga buat secara negaranya, ini secara negara juga hampir semua kecuali ini satu, Espana, yaitu dia di display, jadi channel pemasarannya di display gitu. Nah, yang kedua saya menjawab pertanyaan tambahan, yaitu berapa banyak brand apa yang paling banyak dikembalikan. Ini juga penting gitu kan, untuk lihat oh ternyata ini Allegra. Mungkin dari sini juga kita bisa dapat insight, misalkan oh ternyata Allegra ini jenis produknya adalah produk pakaian wanita, ya berarti antara kita nggak usah jualan lagi produk pakaian wanita, atau memang nantinya kita buat kebijakan baru gitu terkait untuk menangani hal ini gitu kan. Jadi kita tahu gitu. Terus 5 negara dengan rasio return produk paling tinggi, saya juga penasaran terkait hal ini, jadi inilah urutannya gitu. Terus ini juga saya buat sumber traffic mana yang paling sering gagal terkirim. Ternyata setelah diginiin ya bisa dilihat, kalau secara gagal dikirim ini alasannya kan banyak ya. Jadi ada dalam pengiriman, kalau misalnya gagal dikirim mungkin karena dibatalkan, atau kalau misalnya kita lihat berdasarkan gagal dibatalkan ya, ini paling besar bisa dilihat bahwa dari Facebook paling besar gitu, 15,6%. Ini bisa jadi trik juga untuk perusahaan bahwa kita perlu nih kayak nentuin lagi sebenarnya ini perlu atau enggak sih kita melakukan, menjadikan channel pemasaran lewat Facebook misalkan, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Dan saya juga buat visualisasi lainnya di sini yang seharusnya ini jauh lebih lengkap. Bisa dilihat di sini, bentar. Allahu Akbar. Nah, ini saya buat dashboard di mana setelah lebih lanjut ternyata total penjualan dan total keuntungan juga dia tetap masih punya, mungkin karena perusahaannya perusahaan besar banget gitu kan. Terus di sini ada jumlah penjualan dan keuntungan per tahunnya, ini juga ningkat. Distribusi keuntungan per negara pun ini
bisa kelihatan lewat visualisasi gitu. Nah ini kalau kita lihat ini ternyata China tuh paling banyak nyumbang keuntungan gitu kan, untuk perusahaan ini. Terus kita juga bisa lihat tren penjualan dan keuntungannya secara bulanan dari tahun 2019 sampai 2022. Ini saya filter menggunakan ini, dan saya juga sumber trafiknya saya filter juga, dan departemen produknya juga saya buat. Terus di sini juga bisa lihat analisis kategorinya. Sebentar. Nah, analisis kategorinya seperti ini. Ada men's dan women. Ini bisa kelihatan mana yang paling ngasilin margin banyak dan yang paling sedikit atau bahkan nggak ada gitu kan. Di sini bisa kelihatan per kategori itu ada yang nggak ngasilin margin sama sekali. Ini bisa jadi kebijakan baru untuk perusahaan. Kalau misalkan nggak ngasilin margin, ngapain gitu, dijual gitu kan, seperti itu. Terus di sini juga saya analisis pelanggannya seperti apa gitu kan. Allah Akbar, lama amat. Nah ini kita bisa lihat dari semua sumber traffic ini yang paling ngasilin tuh search aja paling gede, total penjualannya sama total marginnya. Jadi berdasarkan informasi ini ya kita lebih banyak fokusin, mungkin entah itu nanti kita ngasih diskon di sini gede-gedean, jadi bahkan nantinya mungkin keuntungannya bakal lebih banyak di sini dibanding nanti kita iklan di email atau Facebook gitu. Terus di sini juga saya buat distribusi gender dan distribusi usia pelanggan. Ini saya buat visualisasinya. Terus kinerja pengiriman logistik ini yang menarik. Saya buat visualisasinya dan ini kurang lebih seperti ini. Tadi jumlah transaksi yang dibatalkan per tahun tuh ternyata terus meningkat gitu. Meskipun nggak meningkat secara signifikan dari 2021 sampai 2022, tapi ini tetap ada peningkatan. Khawatirnya nanti ada peningkatan lagi gitu di tahun 2022 sampai 2023. Nah ini harus segera ditangani. Jadi perlu ada penanganan mulai dari identifikasi masalahnya apa dan nantinya baru tangani solusinya dengan implementasi secara berkala gitu. Ini juga ada brand pengembalian terbanyak dan ada distribution center dengan rasio pengembalian tertinggi gitu. Terus di sini juga saya bisa lihat gimana distribusinya sesuai yang tadi visualisasi terakhir, dan di sini juga saya membuat data mentah alias data yang sudah saya bersihkan sebenarnya, tapi sudah saya gabung dengan data secara keseluruhan ini ya. Kalau misalkan dilihat, nah ini sudah tampil, jadi kita bisa milih kolom-kolomnya. Ini seperti ini, kita bisa filter di sini kolom-kolomnya yang mau ditampilin mana aja. Nanti kita bisa download di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.